Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk insyaAllah, atau kita sudah sedang membahas bab ketiga, kiat-kiat mengubah musibah menjadi rahmat atau kasih sayang. Bagaimana ujian dan musibah yang sedang datang berubah menjadi kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah jelaskan poin nomor 1, sabar atas musibah dan yakin terhadap ketentuan Allah yang maha hak, ya, atau yang benar. Di sini pernah kita titik beratkan, kalau ibu-ibu masih ingat, ada 2 sayap kehidupan kita yang harus berimbang. Saya ingatkan kembali, yaitu kalau nikmat sedang ada, kita bersyukur, dan kalau ujian sedang datang, kita bersabar. Nah, ini 2 hal tidak bisa berpisah satu sama yang lain. Kalau seseorang itu mendapatkan nikmat bersyukur dan ada musibah, dia malah tidak bersabar, maka seperti pesawat yang memiliki 1 sayap saja. Atau sebaliknya, mungkin ada orang yang kalau diberikan ujian dia bersabar, kemiskinan, penyakit, dia bisa lalui dengan kesabaran. Tapi begitu Allah berikan kesembuhan, Allah bukain pintu rezeki, malah dia kufur nikmat. Makanya jadi tidak berimbang juga. Jadi ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, ajaban di amri mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang-orang beriman, wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman saja. In asabahu sarra syakar. Kalau diberikan nikmat dia pasti selalu bersyukur. Wa in asabahu dharra sabar. Kalau diberikan ujian maka dia akan bersabar. Jadi itu standarisasinya. Oleh karena itu kita harus faham, ibu-ibu sekalian, kalau dalam kehidupan kita pasti ada ujian. Siapa di antara kita tidak pernah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa di antara kita tidak pernah sakit, tidak pernah diganggu orang, tidak pernah misalnya luput darinya satu program, satu harapan, satu angan-angan. Semua pasti pernah kita lalui itu. Keselio kakinya, sakit giginya, demam tubuhnya, segala macam hal. Mungkin juga dia pernah ditipu oleh orang lain, disakiti oleh orang lain, orang utang gak bayar, segala macam hal. Digunjing, difitnah. Semua itu akan dilalui oleh semua manusia sebagai bentuk ujian. Siapa di antara kita nanti yang paling bersabar? Nah, dengan sabar itu artinya kita terima keputusan Allah, kemudian kita ikhtiar mencari jalan keluarnya. Allah selalu menguji hambanya, tidak akan melampaui kapasitasnya. Jadi kalau ibu sedang diuji oleh Allah dengan sesuatu, pasti ibu mampu melaluinya. Bukan ibu tidak mampu, ya. Allah tidak akan, kata Nabi SAW, menguji seorang hamba di atas kapasitasnya. Nah, ujian itu juga nanti akan melipat gandakan pahala, akan membersihkan dosa-dosa. Itu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Dan yang paling penting dalam masalah ujian, kita jadi menyadari kalau kita punya Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ujian sedang datang, kita lebih lunak hatinya, lebih tunduk fikirannya, lebih mudah dia untuk munajat dengan Tuhannya. Bahkan kita mudah sekali meneteskan air mata karena ada musibah yang sedang datang, untuk memohon jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saking cintanya Allah dengan ujian yang diberikan kepada hambanya, kalau hamba itu melalui dengan sabar, sampai kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang sangat indah dari seorang hamba, karena dia bermanja-manja dengan Tuhannya, dia bermunajat dengan tulus, maka Allah menerlambatkan jawabannya beberapa hari lagi kemudian, beberapa waktu kemudian, agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Dan dalam sebuah riwayat yang lain, nanti di hari kiamat di mahsyar, orang-orang yang ujiannya sedikit di dunia, ada tapi sedikit, itu akan merasa iri dengan orang yang banyak ujiannya semasa di dunia, dan mereka lalui dengan sabar karena besarnya pahala yang mereka dapatkan. Sampai-sampai yang sedikit ujiannya ini berharap dikembalikan ke dunia hanya untuk digunting-gunting kulit mereka saja. Karena sakitnya itu, ya, supaya mereka bisa mendapatkan pahala yang besar dari kesabaran tersebut. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, selalulah bersangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ujian yang sedang datang, kuncinya 1, sabar. Ingat perkataan Umar yang sering kami bahasakan dari awal kita bedah buku ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, keadaan orang yang sedang diuji oleh Allah cuma 2. Yang pertama, itu yang sukses. Dia terima itu sebagai keputusan Allah. Misalnya kita bangun tidur sakit, ya, kita usaha investasi gagal, ya, apalah ada harapan kita tidak terpenuhi misalnya. Dia terima itu sebagai keputusan Allah. Ya sudah, Allah lagi uji saya, gitu kan. Kemudian dia ikhtiar mencari jalan keluar. Maka orang seperti ini, dia akan mendapatkan pahala karena menerima keputusan Allah. Dia mudah melaluinya dan akan mendapatkan solusinya. Tapi sebaliknya orang kedua adalah orang yang tidak bisa menerima. Dia bangun tidur sakit, lalu dia berkeluh kesah.
Dia marah-marah dengan dirinya sendiri, dia salahkan AC di kamarnya, dia salahkan orang di sekitarnya, dia salahkan minuman yang dia minum semalam atau makanan. Ini semua orang-orang yang tidak bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa berdosa dengan itu, dia sulit melalui dan tidak akan menemukan jalan keluarnya. Jadi keadaannya adalah memang kalau ada ujian, solusinya cuma sabar, nggak ada yang lain. Cuma sabar itu bukan duduk manis, elus dada, kemudian duduk gitu ya, tunggu. Nah, itu bukan, tapi sabar itu adalah menerima dulu keputusan Allah. Allah lagi uji saya sekarang, lalu kemudian dia ikhtiar. Lagi sakit, konsultasi sama dokter, minum obat, kemudian apalah ya, dia ikhtiar, orang utang nggak bayar, dia ikhtiar menagihnya, dia menggunakan jalur hukum atau apalah ya. Maka semua itu termasuk dalam masalah sabar. Ini sudah kita jelaskan di poin pertama dengan segala macam ya jenis-jenis dalil yang di situ disebutkan oleh penulis ya. Kita tidak ulangi lagi. Di poin kedua juga memperhatikan kitabullah dan sunnah rasulnya. Di halaman 42 ya. Bagaimana seseorang itu kalau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harusnya ya kembali kepada agama, tidak bisa dia mendapatkan solusi dari yang lainnya ya. Di antara panduan agama adalah, saya pernah bahasakan itu, kalau ibu-ibu lagi ada masalah, kalau konsultasi boleh pada manusia, tapi kalau curhat itu hanya kepada Allah. Karena kalau kita curhat sama manusia, misal orang tua kita misalnya, orang tua kita sangat menyayangi kita misalnya, orang tua masih hidup, contoh ibu sama ayah, lalu kemudian kita menyampaikan permasalahan kita, kita tuangkan semua sama dia. Maka di sini kita hanya menambah masalah buat orang tua kita. Mungkin tadinya dia tidak ada masalah, tapi jadi ada masalah karena permasalahan yang kita bebankan. Ini bahaya, bisa masuk ke bab durhaka malah, membebankan mereka gitu kan. Dan berapa banyak anak-anak yang durhaka pada orang tuanya karena menceritakan permasalahan mereka. Begitu orang tuanya sakit, tidak bisa tidur, sementara dia sendiri mungkin pada saat menemukan kegembiraan tidak berbagi dengan orang tuanya. Maka orang seperti ini bisa masuk dalam bab durhaka ya. Jadi sama manusia hanya konsultasi, sakit ke dokter, masalah mungkin secara hukum agama kepada ulama misalnya. Kalau curhat itu wudu ya, pakai mukena, wudu, sholat taubat 2 rakaat, tuangkan semua kepada Allah di dalam sujud kita ya. Bahasakan semua dalam doa itu penting sekali. Karena kalau kita tuangkan semua dalam doa kita, kita sampaikan kepada Sang Pencipta Allah, memang itu yang paling tepat. Karena kalau kita sedang ada nikmat, ini sering saya ulangi ya, dan saya akan selalu ulangi, kalau kita sedang ada nikmat yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa menambah hanya Allah. Kalau ada musibah yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan musibah atau ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah dijelaskan juga di poin nomor 2 ya. Di poin nomor 3, meyakini bahwa seorang mukmin pahitnya dunia. Meyakini bahwa bagi seorang mukmin pahitnya dunia adalah manisnya akhirat. Maksudnya apapun yang dia rasakan dari ujian-ujian yang datang ya di dunia ini, maka itu akan membantu dan memberikan dia balasan yang sempurna di akhirat sana. Jadi ada beberapa derajat di surga yang ibu tidak bisa jangkau kecuali dengan ujian. Mungkin ada satu derajat di surga yang kita harus sholat malam 100 tahun, kita harus bersedekah 100 tahun, puasa 100 tahun, mungkin umur kita hanya 60 sampai 70 tahun. Tapi Allah mau kita sampai ke sana. Dan diuji dengan penyakit, dia harus berobat selama 10 tahun, konsumsi obat terus-menerus misalnya. Tapi dia tetap sehat, gitu kan? Maksudnya tetap bisa menjalani kehidupannya. Nah itu nanti kalau dia sabar menerima itu akan mencapaikan dia ke derajat yang mungkin tidak bisa dijangkau kecuali dengan umur yang lebih panjang dalam ibadah. Nah itu jalan pintas sebenarnya untuk mendapat derajat-derajat yang tinggi di akhirat sana. Itu yang disinggung di poin nomor 3.